Mazmur 92 ayat 13, 14 dan 15. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3 ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi masa tua, makin tua gereja kita, termasuk kita semua jemaat, kita masih bisa segar, masih bisa berbuah, masih bisa gemuk. Gemuk ini bukan fisik tapi hasil ya. Yang membedakan kita dengan orang dunia bukan masalah umur. Panjang umur itu penting, tapi panjang umur itu tidak menentukan. Ada orang yang mengasihi Tuhan, tapi 10 tahun udah meninggal. Ada orang dia T-nya pun enggak Tuhan, tapi 100 tahun juga umurnya. Jadi bukan berbicara panjang pendeknya umur saudara, umur gereja, bukan. Yang terpenting nilai yang di dalam umur itu. Kalau ada ibadah penguburan, saya selalu bilang begini. Biasanya kalau ada orang meninggal, di salibnya itu ditulis lahir 1984, baru garis Idilo di Bata atau di Son Maradian atau 2020. Bukan 84-nya, bukan 2020-nya, tapi garisnya itulah yang menentukan. Garisnya itu yang akan menentukan siapa yang datang di pemakaman saudara. Garisnya itu yang menentukan orang senang atau sedih waktu saudara meninggal. Garisnya itu yang menentukan banyak nanti papan bunga atau sisa nasi karena nggak ada yang datang. Itu semua ditentukan oleh garis. Makanya sekarang kita perlu mengisi garis itu dengan satu hal-hal yang penting. Ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saya berpikir kenapa nggak pakai pohon-pohon yang lain, pohon jeruk, kan kita lebih gampang mengerti ya. Kenapa kita nggak dipakai pohon tomat atau pohon yang lain? Waktu saya belajar semalam, saya cari apa sebenarnya pohon korma, pohon aras. Saya temukan ini adalah satu pohon yang besar. Saya banyak pakai pohon aras. Pohon aras itu tingginya bisa mencapai 40 sampai 60 meter ke atas katanya. Jadi tinggi sekali itu. Dan diameternya, besarnya pohon itu, gemuknya itu bisa mencapai 6 sampai 10 meter. Wah, itu besar sekali itu. 6 sampai 10 meter, bisa selebar gereja ini, batangnya itu besarnya. Makanya tingginya sampai 40 meter. Dan ada satu yang unik dari pohon ini. Dia makin tua, makin lurus katanya. Tumbuhnya makin lurus. Jadi dari ayat ini kita belajar satu hal. Yang Tuhan mau ditambahnya usia gereja kita ini, termasuk saudara jemaat, makin tambah usia gereja, makin tambah usiamu, ayo kita sama-sama makin lurus. Pohon aras itu makin tua makin lurus. Kalau pohon toge makin lama makin bengkok. Aras itu bisa mencapai umurnya 100 tahun. Kalau toge berapa lama umurnya? Hanya beberapa hari. Bilang kiri kanan, kalau kamu bengkok-bengkok enggak panjang umur kawan. Jangan bengkok-bengkok. Di HP bapak ibu, suami istri, anak-anak, jangan ada inisial-inisial. Jangan kamu pakai kode-kode di situ supaya suami itu enggak tahu, istri itu enggak tahu. Hati-hati, yang bengkok-bengkok enggak umur panjang. Tapi bukan berarti yang cepat mati bengkok, enggak juga. Jadi hati-hati ya, jangan bengkok-bengkok. Saya mau tanya mama-mama, masih lurus-lurus kan? Alhamdulillah ya. Yang bapak-bapak masih lurus-lurus? Nah, ini nggak jelas ini bapak-bapak ini.
Nah, kalau udah mulai bengkok bapak-bapak bertobat ya. Nggak panjang nanti umur. Jadi yang pertama yang Tuhan mau ditambahnya usia gereja, tambahnya umur kita semua jemaat, kita harus makin hari makin lurus. Yang kedua, pohon aras itu dia makin tua makin kuat. Makin tua makin keras kayunya, makin tua makin susah rayap itu masuk. Jadi Tuhan mau yang kedua, makin kuat kita, makin tambah usia kita, kita harus makin berkualitas. Kayu aras itu makin tua makin mahal. Kayu aras itu sering dipakai untuk kapal-kapal perang karena dia tahan segala situasi, tahan lama. Kayu aras itu dibuat juga untuk jadi istana-istana raja waktu itu, termasuk istana Salomo, istana Daud dipakai kayu aras. Karena itu kayunya berkualitas. Yang kedua yang Tuhan mau ditambahnya usia gereja kita ini, gereja kita harus menjadi gereja yang semakin berkualitas. Jemaatnya juga harus menjadi jemaat yang berkualitas. Jangan nanti makin tua, apa ini udah makin tua, makin kayak anak-anak kata orang. Jangan. Gereja kita makin tua harus makin berkualitas. Saudara juga jemaat yang di dalamnya makin tua harus makin berkualitas. Saudara yang bekerja di mana saja, bekerjalah semakin hari semakin berkualitas. Jangan ikut-ikut orang. Kita harus tetap semakin berkualitas. Ada orang datang ke sini bawa buku. Dia bilang, "Bu, kami mau jual buku ini sama anak TK. Kami jual buku ini 20.000. 16.000 untuk kami, 4.000 untuk sekolah." Lalu istri saya bilang begini saja yuk Pak. Bapak jual sama kami 15.000, kami nggak usah ambil untuk sekolah. Apa ibu mau? Nggak ada untungnya untuk sekolah? Enggak apa-apa, yang penting buku Bapak laku, anak-anak kami semua makin pintar. Luar biasa kali sekolah ini Bu. Itu sekolah berkualitas. Saking dia nggak percaya, buatlah surat perjanjian Bu. Nanti Ibu tuntut pula kami. Buat. Bahwa kita tidak menuntut. Kita mengambil buku ya cuma 15.000 dijual, kita nggak ada ambil untung sekolah ini. Saya pikir itu sekolah berkualitas. Saya selalu tekankan sama guru-guru di sini, ini ingat sekolah kita sekolah karakter. Jadi jemaat juga di sini biarlah makin tambahnya usia gereja kita, semua kita makin berkualitas. Kami yang kerja di mana saja, di kebun bunga, di kopi, kami mau dengar nanti jemaat-jemaat yang bergereja di sini semua jemaat yang berkualitas. Yang berbengkel, bengkel berkualitas karena orang-orangnya berkualitas. Yang bertani yang berkualitas. Amin. Kita harus jadi hamba Tuhan juga, jadi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Saya selalu bilang, saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang biasa-biasa. Saya mau jadi hamba Tuhan yang berkualitas. Saudara juga harus jadi anak Tuhan yang berkualitas. Bilang kiri kanan, kualitas teman. Oleh menukuritas saja nih. Berkualitas. Yang ketiga, ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini berbicara makin tua dia akan makin bertumbuh di pelataran Allah. Makin tua gereja ini harus makin dekat dengan Tuhan. Saudara juga jemaat yang ada di sini makin tua, saudara makin carilah Tuhan. Bukan berarti yang muda-muda, saya masih muda. Yang muda-muda juga cari hubungan makin dekat dengan Tuhan. Jangan kamu bilang, aku masih mudanya, masih lamanya aku meninggal. Siapa yang tahu? Jadi kita nggak tahu siapapun umur kita ini. Jadi siap-siap sajalah. Bilang kiri kanan, siap-siap tunggu panggilan. Jadi semua kita ini nunggu panggilan. Yang penting siapkan diri kita. Yang ketiga, makin bertambah usia gereja kita, kita harus makin dekat dengan Tuhan. Semua jemaat harus makin dekat dengan Tuhan.
Saya kadang-kadang melihat ada orang-orang yang tidak diatainya Tuhan. Ke gereja pun nggak pernah. Di kedai tua minum terus. Udah tua. Orang bilang gome bulang, daramilah Tuhan. Iya, darami. Jago kakak nawana. Apa isi si merawana katanya pula. Sini kala akak nakala liar berban. Padahal meku hati kala. Tugutkan saja bagian gombula. Belajar kita makin tua makin cinta Tuhan. Bilang kiri kanan, makin tua makin menjadi. Menjadi maksudnya lo kari lain kada Hindu. Makin tua kita harus makin cinta Tuhan. Pohon ini dibilang adalah satu pohon yang kuat, dia tahan segala badai. Termasuk dia tahan di derajat minus 25 derajat Celcius. Tahan pohon ini, dia tetap tumbuh minus 25 derajat. Saya pernah ke Korea itu musim salju, sampai sana saya itu minus 4 derajat. Minus 4 derajat pun itu pecah semua bibirku ini. Itu harus kemana-mana pakai lip balm, kayak lipstick itu, kayak minyak-minyak. Sebentar lagi udah harus pakai lip balm. Sebentar lagi harus pakai. Kalau nggak pecah ini, baru minus 4 derajat. Nggak tahan suhu tubuh kita ini. Itu harus pakai jaket berlapis-lapis, pakai sarung tangan yang ada talinya itu sampai nyambung sini, pakai topi yang tutup. Itu dingin sekali, baru minus 4 derajat. Tapi pohon aras itu minus 25 derajat dia masih tahan. Itu artinya semakin kita tua tambah umur, seharusnya kita makin kuat di dalam Tuhan. Makin tahan dengan segala badai. Jangan lagi sikit-sikit gampang tersinggung, gampang kecewa. Dan yang terakhir, nomor 4, ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi jangan lagi istilah aku ngometua ulanai bagaya karo. Karo-karo di sini semua yang sudah usianya tua, kita masih bisa berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Semangat kita. Lihat karo ini semua yang sudah tua, semangat mereka. Ini menjadi contoh buat kita yang muda-muda. Dahan pohon aras itu dia bisa panjangnya sampai 33 meter katanya. Jadi itu panjang sekali. Karena batangnya pun besar, dahannya pun panjang. Itu artinya dia bisa memberi perlindungan, perteduhan untuk banyak tempat. Nggak hanya seperti bulung galuh kan, paling berapa meternya itu tempat berteduh. Tapi itu bisa sampai 33 meter jaraknya, lebarnya. Ini menceritakan kalau kita makin tambah usia kita, seharusnya kita makin berdampak, makin memberi perlindungan. Pohon aras itu adalah pohon yang mahal. Sampai kalau zaman dulu itu kalau ada pohon-pohon aras banyak, di situ sering sekali ditaruh tempat pemujaan dewa-dewa. Karena biasanya itu tempat itu akan menjadi harum. Pohon ini harum. Seharusnya kita makin tua, gereja ini makin bertambah usianya, harus gereja ini menjadi makin harum. Amin. Siapa yang bikin gereja ini harum? Jemaat yang ada di dalamnya. Nanti saudara baca di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 11c. Kidung Agung pasal 4 ayat 11c dia bilang begini. Dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Gunung Libanon itu banyak pohon-pohon aras di situ. Makanya harum. Sampai bendera Libanon itu lambangnya pohon aras. Merah di atas, merah di bawah, di tengahnya pohon aras. Itu saking hebatnya pohon aras ini. Getahnya pun bisa dipakai untuk mengawetkan mayat. Kalau sekarang kan formalin, dulu belum ada formalin. Getah pohon aras itulah diambil, itulah ditaruh di mayat, dan itu bisa mengawetkan mayat, bisa jadi mumi, jadi tahan lama.
Jadi itulah dampaknya pohon aras ini. Dia makin tua, makin menjadi berkat, makin berdampak. Yang semua kita yang hadir di sini, baik muda, baik tua, kita harus semakin hari semakin berdampak. Saya semalam baca beberapa tokoh di internet. Siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang di usia tuanya dia masih bisa menemukan? Saya menemukan satu orang namanya Saikiro Honda. Dialah penemu Honda. Dia itu dulu awalnya bekerja di bengkel. Bengkel jadi suruh-suruhan orang. Akhirnya dia belajar sedikit mesin. Lalu dia belajar buat piston. Karena waktu itu belum ada piston. Jadi dia gagal lalak. Sampai akhirnya pistonnya bisa diterima di Toyota, itu perusahaan besar dulu di Jepang. Dia orang Jepang. Lalu akhirnya dia banyak penemuannya, bukan hanya satu Honda ini penemuannya, banyak. Lalu waktu zamannya itu roda sepeda waktu itu belum ada kereta, roda sepeda waktu itu kayu. Kalau kamu masih ingat roda-roda kayu, di depan gereja kita itu ada roda kayu, itu asli zaman dahulu itu. Begitulah dulu roda kayu. Jadi waktu akhirnya si Saikiro Honda ini lihat, kalau kayu gini kan nggak tahan lama, nggak tahan terbakar, lalu dia ciptakan lingkar besi. Itu si Honda. Dia bekerja sama orang, akhirnya dia mulai ciptakan satu-satu. Di usianya 42 tahun, dia akhirnya berhasil menciptakan satu sepeda mesin. Itulah pertama kali yang disebut Honda. Kapan dia menjadi pencipta? Umur 42 tahun. Orang Jepang itu kalau udah 40 tahun udah dianggap pensiun itu. Karena anak-anak seperti mereka ini pun udah bisa buat robot, udah bisa buat komputer. Masih kecil udah bisa buat komputer. Asal udah 40 tahun udah pensiun gitu. Tapi Honda ini dia umur 42 tahun. Di situ justru dia menciptakan satu sepeda motor. Dan sejak itulah ada namanya perusahaan Honda. Sampai hari ini kita kenal namanya Honda. Naik kain daikam kujain teman, naik Honda. Padahal naik Suzuki-nya dia itu ya, Honda. Honda sampai udah terkenal jadi sepeda motor, saking terkenalnya. Sama kayak Rinso. Pinjam sekali Rinso Duntai dah. Padahal bukan Rinso, padahal wow atau bom. Tapi udah Rinso, deterjen itu udah identik dengan Rinso. Sanyo juga gitu kan, beli Sanyo itu merek. Kalau bahasanya pompa air, tapi di mana-mana beli Sanyo, padahal bukan Sanyo mereknya, entah Akida. Jadi Honda juga gitu, dia mencipta umur 42 tahun. Saudara yang suka makan Kentucky Fried Chicken yang di Rudang Hotel, kalau di sini atau di Grand Hill, itu penciptanya itu namanya Kolonel Sanders. Dia menemukan Kentucky itu di usia 49 tahun. Udah bulang-bulang. Dia bisa menemukan Kentucky. Dan sekarang di mana-mana di seluruh dunia itu terkenal dengan Kentucky Fried Chicken. Menjadi satu kebanggaan bagi kita waktu kita masuk ke Kentucky. Selfie. Udah tinggal tulang-tulangnya pun bangga kita. Karena itu satu tempat yang bernilai. Siapa penciptanya? Kolonel Sanders. Jadi dia mencipta di umur 49 tahun. Tapi saya mau ingatkan bagi kita semuanya, hati-hati dengan yang namanya sindrom jabatan. Saya berceritakan ini bukan hanya buat saudara, tapi juga buat saya. Banyak orang ketika dia menjabat, dia dipuji, disambut. Tapi ketika dia udah nggak menjabat, mungkin nggak ada lagi sambutan. Dan banyak orang nggak siap dengan sindrom jabatan ini. Dan akhirnya banyak yang stroke, banyak yang lumpuh, banyak yang sakit-sakit sejak dia nggak menjabat lagi. Saya ingatkan ini supaya saudara dan saya juga ingat bahwa kita itu harus berdampak, bukan jabatan yang penting. Saya juga harus siap, satu saat saya tidak menjadi lagi ketua pemuda remaja di seluruh Sumatera Utara Aceh.
Mungkin kalau sekarang saya kemana-mana kata sambutan dari ketua remaja, saya kata sambutan. Di buku-buku acara foto saya nampil di situ. Selama 5 tahun ke depan itu yang akan terus terjadi. Mungkin habis ini saya nggak terpilih lagi jadi ketua. Bisa jadi dulu orang, Pak Ketua. Sekarang kemana-mana Pak Ketua katanya sama saya. Bisa jadi nanti setelah ini nggak lagi jadi ketua. Saya juga harus siap hati. Kalau jemaat yang mau terus dipakai Tuhan, yang mau terus bertumbuh, percayalah kita akan terus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya tutup di dalam Kejadian 5, nanti saudara baca saja di rumah. Kejadian 5 ayat 1 sampai 24. Ini satu cerita yang membosankan. Karena ceritanya, lalu Adam memperanakkan Set. Set berumur sekian ratus tahun lalu mati. Lalu Set memperanakkan Enos. Lalu Enos berumur 900 sekian lalu mati. Lalu Enos memperanakkan ini. Lalu dia berumur 900 sekian lalu mati. 900 sekian memperanakkan lalu mati. Itu terus ceritanya sampai ayat 24 nanti. Memperanakkan ini umurnya sekian lalu mati. Memperanakkan ini umurnya sekian baru mati. Semua rata-rata umur 900-an tahun. Tapi sampai kepada yang namanya Henokh, firman Tuhan bilang Kejadian 5 ayat 23 dan 24, Kejadian 5, 23, 24. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Jadi Henokh ini umurnya lebih pendek dari yang seniornya. Seniornya 925, 905, dia cuma 365 tahun. Ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ini yang penting. Bukan seberapa panjang umurmu yang penting. Gak penting itu. Yang penting waktu Tuhan kita kasih umur panjang, berkaryalah untuk Tuhan. Isi garis itu dengan hal-hal yang benar. Henokh dia umurnya cuma setengah dari seniornya. Kalau kita bisa pakai ke zaman sekarang, firman Tuhan bilang usia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kalau kita pakai umur Henokh setengah saja, kalaupun usia Anda nanti yang muda-muda cuma sampai 35 tahun, gak masalah. Yang penting selama 35 tahun itu kamu isi hidupmu dengan hal-hal yang benar. Jadi belajar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Pohon aras, waktu dia makin lurus, makin kuat, makin berkualitas, itu sebabnya dia ditaruh di istana raja, di satu tempat yang mahal. Jarang itu pohon aras dipakai di rumah-rumah, karena terlalu mahal. Orang yang cakap dalam pekerjaannya, di istana raja, dia akan dipekerjakan. Kalau kita hidup sebagai orang-orang yang seperti pohon aras, kita cakap, kita sungguh-sungguh bekerja, firman Tuhan bilang sama seperti pohon aras, dia akan ditaruh di tempat-tempat yang berharga di sana, istana raja. Orang-orang tua, mungkin kamu selama ini yang berpikir, anakku ini nanti sekolah di Laugendek, tamat di Laugendek, kerja nanti kalau nggak di kebun bunga, di kopi saja. Tembakan kita cuma di Laugendek, bertobat hari ini. Nggak salah saudara kerja di sini. Tapi kita harus punya mimpi yang besar. Mimpi yang besar. Yang penting ajar anak-anak kita sama seperti pohon aras. Makin hari makin lurus, benar. Punyalah mimpi yang besar. Bisa saja satu saat anak-anak kita ini sekolah di luar negeri, bekerja di luar negeri, jadi bos di luar negeri. Bisa saja mereka nanti satu saat jadi anggota dewan. Bisa saja satu saat mereka akan jadi bupati. Kalau nggak bisa jadi bupati yang benar-benar, ya minimal anak-anak yang perempuan cari suami yang namanya Pati. Dia akan menjadi bupati. Bisa. Kami saja guru-guru sekolah minggu punya mimpi yang besar sama anak-anak kita ini. Jadi orang-orang tua jangan halangi mimpi mereka.
Ajar mereka. Ada satu presiden Amerika Serikat, saya nggak tahu siapa namanya, tapi dia akhirnya bisa jadi presiden. Kenapa? Karena dari kecil bapak mamanya selalu bilang, "Woi presiden, udah makan kau presiden? Masih kecil. Sekolah kau presiden." Asal malas-malas dia, "Kayak kau itu nggak bisa jadi presiden." Makanya saya selalu bilang gitu sama Chopin, kalau dia tanya sekarang, ya itu pasti akan berubah-ubah. Kalau sekarang ditanya, "Chopin, apa cita-citamu?" "Doktor." Jadi dia kalau malas-malas, "Bang, kalau malas bang nggak bisa jadi dokter. Ayo bangun dokter." "Urut dulu bapak dokter." "Ah malas bang." "Kalau mau malas nggak bisa jadi dokter. Kesempatan." Celin mau jadi apa? Jadi astronot. Astronot juga gitu. Kalau astronot nggak bisa pipis celana. Nanti kalau pipis celana di bulan airnya nggak turun, naik. Harus dikasih tahu dari sekarang. "Oh iya, aku ini jadi astronot. Kemana-mana jadi astronot." "Pak, mau kamar mandi gelap." Di bulan itu nggak ada lampu. Kalau jadi astronot jangan pernah aku. Ya. Jadi apa yang menjadi cita-cita mereka, dukung. Jadi kita harus belajar dukung anak-anak kita. Hari ini, di hari spesial ini, kita diingatkan oleh 3 firman Tuhan. Makin tambah usia gereja kita jemaat Tuhan harus makin hari makin lurus. Semua makin hari makin lurus. Saya, gembala, pelayan, semua kita makin hari harus makin lurus. Lurus kepada Tuhan. Yang kedua, kita semuanya harus makin berkualitas. Yang ketiga, kita harus semuanya makin dekat kepada Tuhan. Dan yang keempat, semuanya kita harus makin berdampak, berbuah, menghasilkan. Amin.